Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Ummu Hafiza. Udah lama banget nih gak upload lagi. Nah kali ini Ummu mau cerita nih kenapa Ummu gak upload lagi nih. Jadi itu kan Ummu pergi makan ya. Di saat itu ketahuan kalau Pak suami itu ada sesuatu yang mengganggu di pencernaannya saat dia duduk, berdiri, berjalan gitu teman-teman. Dan di saat itu juga tuh, di malam itu juga Pak suami nggak sanggup lagi dan ke dokter konsul. Nah besoknya baru tahu tuh bahwa harus ada yang dioperasi ya teman-teman. Dan itu lumayan menyiksa diri setelah operasi sakitnya. Nah itulah namanya tadi operasi hemoroid. Ya kalau istilah non medisnya disebut wasir, dan ini biasanya sudah lama terjadinya teman-teman, gak baru aja. Penyebabnya itu, pencetusnya itu karena bisa dari makanan ya, makan makanan yang kurang berserat. Nah jadi Ummu sama Hafizah tuh sambil nunggu Pak suami di hari itu juga kami beres-beres yang bisa kami bawa. Dan inilah di ruang tunggu ya teman-teman. Ini ruang tunggu operasi di rumah sakit Cempaka 5 yang di sini Ummu malam ya. Jadi prosesnya itu kebetulan karena Pak suami dokter umum dan bisa ada kenalan gitu kan, bisa cepat proses ininya pencarian kamar ya istilahnya ya, karena yang membuat lama juga kan kitanya ketika itu nunggu di IGD. Alhamdulillahnya ada yang dikenal dan bisa tahu nih kamar yang kosong ada atau enggak, jadi prosesnya jadi lebih cepat. Nah jadi ini Ummu nunggu di luar ya teman-teman, karena Pak suami kurang lebih ada mungkin 2 jam teman-teman operasi hemoroid ini. Jadi hemoroid itu sendiri selain faktornya tadi ya, pencetusnya dari makanan yang kurang berserat, kemudian riwayat keturunan juga bisa. Nah udah selesai operasi itu kami operasinya 2 jam dan ya belum terasa sakitnya. Jadi ketika pagi hari itu kan malam ya, pagi hari baru Masya Allah Pak suami ngerasa sakit banget. Dan ini kami juga udah di luar ya, jadi namanya di Banda Aceh kami hanya bertiga, jadi ya otomatis ini kami makan juga di kantin ya. Jadi ini Ummu sama Hafizah lagi nyanyi-nyanyi, kemudian lagi nunggu abis sarapan kami nunggu taksi juga. Jadi awal tahun ya teman-teman, jadi sempat beberapa bulan cerita flashback ya, Ummu nggak upload lagi YouTube karena pertama ini ya fokus di pendidikan, tapi juga karena Pak suami sakit. Dan ini karena Pak suami sakit jadinya kan Pak suami selalu bantu pekerjaan rumah. Akhirnya kalau kerjaan rumah yang satu ini nih, nyuci, nyetrika, Ummu alihkan ke laundry ya. Jadi ini Ummu juga nggak bisa naik kendaraan ya teman-teman, maklum lah ya. Ini Ummu naik transportasi umum dan ini kami laundry. Pulang dari laundry, Ummu sempatkan dulu ya mau motong rambut Hafizah. Jadi ini anaknya ini posisinya zuhur ya. Jadi 4 hari Pak suami di rumah sakit nih, hari kedua teman-teman. Jadi pergi sama anak ya, potong rambut, kemudian ajak dia makan di kantin rumah sakit. Karena di ruangan itu gimana ya, nggak bisa teman-teman, karena anak umur 2 tahun itu kan rusuh banget ya. Di sini umurnya belum pas 2 tahun malah, dan rusuh banget teman-teman.
anak umur 2 tahun itu. Jadi nggak bisa dibuat di kamar. Jadi kalau dia nggak tidur, Umu nggak bawa ke kamar ya, biar Pak suami sendiri di kamar atau ada teman-teman yang jenguk juga. Nah jadi kami lebih sering ke kantin ya. Ya Umu sambil kejar berat badannya juga. Oh iya, Umu di sini karena di kantin ya, Umu sebenarnya pro boykot ya teman-teman. Tapi karena di kantin hanya ada itu, jadi ya itu aja ya. Nggak lupa pula kalau ngurus anak ini, udah ngurus suami sakit ya, ngurus anak juga. Ini Umu sempatkan untuk sikat gigi ya, sikat gigi si kecil, dan paling nggak malam hari teman-teman. Ya setidak-tidaknya teman-teman, kalau memang susah 2 hari sekali itu memang harus ada disikat giginya ya, karena cepet banget teman-teman. Bahkan Umu yang udah kayak gini pun gigi anak itu masih ada ya lesi putihnya teman-teman, atau white spot di giginya itu. Padahal Umu sudah hampir setiap hari ya, hampir setiap hari, karena kadang-kadang juga miss juga. Gimana ya, kadang-kadang anaknya tantrum ya saat mau sikat gigi, kadang-kadang masih bisa. Jadi tricky ya sebenarnya menyikat gigi anak ini. Dan ini hari ketiga teman-teman, dimana Umu harus masuk kuliah ya. Umu tinggalin Hafiza dan abinya dan pulang cepet untuk ngurus apa yang bisa diurus, kemudian ajak dia makan lagi. Nah itulah keseharian kami di rumah sakit ya. 4 hari 3 malam teman-teman. Dan Masya Allah sekali ya, ternyata Umu juga baru tahu ya bahwa operasi hemoroid itu hampir sama sakitnya kayak melahirkan teman-teman. Karena setelah dioperasi kan itu baru terasa kan teman-teman. Dan gimana ya, Umu karena operasi sesar juga ngerasa bahwa setelah operasi itu kita baru terasa teman-teman sakitnya. Jadi ya itulah Pak suami jadi baru ngerasain. Dan ini kami udah di rumah ya, tadi itu pulang nunggu taksi karena kami di sini kan kendaraannya cuman motor ya. Jadi pulang nunggu taksi, baru ini udah sampai rumah. Dan ya sampai rumah juga harus diurus teman-teman. Jadi itu dia tadi yang membuat Umu itu awal tahun itu ngedrop, artinya berpikir lagi nih apa yang mau dikerjain. Nah kebetulan sekarang karena Umu udah punya handphone yang upgrade ya, jadi bisa buat video dan nyimpan memori. Nah tapi karena waktu baru beli handphone nih, tiba-tiba ada musibah ini ya teman-teman ya. Dan banyak pelajaran yang Umu petik juga, bahwasanya nggak boleh harus mengutamakan ya. Dan kondisi kemarin tuh lama ya Pak suami tuh memutuskan untuk operasi teman-teman, sampai pada akhirnya di titik dia itu udah nggak bisa jalan lagi teman-teman, gitu deh. Sakit banget, kalau jalan tuh mengganggu sekali. Dan itu ada grade atau tingkat-tingkatannya teman-teman, nggak langsung yang parah kayak Pak suami. Dia pertama di awal, kemudian sampai nggak tertahankan lagi, sampai benar-benar nggak tertahankan lagi lah, barulah kalau bisa operasinya jangan sampai di fase kayak Pak suami ya teman-teman, karena terasa banget mengganggu sebelum operasi dan setelah operasi, sehingga penyembuhannya itu Pak suami itu lama teman-teman, sebulan lebih. Dia nggak bisa naik motor kemana-mana, kalau kerja itu naik Maxim